Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Malinda, NIM 20201432235. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan proposal saya yang judul analisis faktor yang mempengaruhi prestasi belajar kelas 2 di SD Negeri 1. Pada latar belakang, pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia peserta didik dengan cara mendorong dan memfasilitasi kegiatan belajar mereka. Belajar yaitu proses perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan sebagai pengalaman ataupun rasa ingin tahu siswa. Sedangkan prestasi belajar merupakan hasil dari suatu proses yang di dalamnya terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi, baik itu tinggi rendahnya prestasi belajar siswa tergantung pada faktor-faktor tersebut. Dalam hal ini terdapat yang mempengaruhi, yaitu kompetensi guru merupakan kemampuan ataupun kesanggupan guru dalam mengelola pembelajaran sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kegiatan ataupun kebiasaan berpikir dan bertindak. Pada faktor-faktor yang mempengaruhi diasumsikan juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Menurut Slameto 2010 halaman 54, ada dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor dari dalam diri. Dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor fisiologis seperti keadaan kesehatan dan keadaan tubuh bagi siswa. Faktor fisiologis seperti perhatian, minat, bakat, dan kesiapan. Sedangkan faktor dari luar yaitu faktor sekolah seperti kurikulum, metode mengajar, relasi warga sekolah, disiplin di sekolah, alat yang dipergunakan saat belajar, keadaan gedung, dan perpustakaan. Fokus dan subfokus yang dilakukan oleh peneliti yaitu yang pertama, satu faktor penyebab rendahnya prestasi belajar siswa yaitu kompetensi. Fokus dan subfokus yang dilakukan oleh peneliti yang pertama, faktor penyebab rendahnya prestasi siswa yaitu kompetensi guru. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi tingkat prestasi belajar siswa kelas 2 di SD Negeri 1 ialah faktor internal dan eksternal. Pada rumusan masalah, peneliti merumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh tingkat prestasi belajar terhadap kompetensi guru? Yang kedua, apakah ada cara dalam meningkatkan prestasi belajar siswa? Sedangkan pada tujuan yaitu yang pertama, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi belajar siswa terhadap kelas 2 di SD Negeri 1 Kluang. Sedangkan kedua, untuk mengetahui cara dalam meningkatkan prestasi belajar siswa terhadap kelas 2 di SD Negeri 1 Kluang. Sedangkan pada manfaat penelitian, secara teoritis memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Sedangkan secara praktis, yang menurut bagi siswa dapat memberikan motivasi bagi siswa dalam meningkatkan prestasi belajar di sekolah. Sedangkan bagi guru, sebagai masukan bagi guru untuk dapat menambah pengetahuan dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dan efektif dalam setiap pembelajaran dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Sedangkan bagi sekolah, hasil penelitian ini akan memberikan informasi yang berharga terhadap perbaikan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar sehingga dapat menunjang ketercapaian target kurikulum dan daya serap siswa yang diharapkan. Bagi peneliti, memberikan pengalaman langsung bagi peneliti dalam menerapkan tata cara meningkatkan prestasi belajar siswa yang efektif serta memberikan dorongan untuk melaksanakan penelitian lagi dengan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yang lainnya. Pada tinjauan pustaka kajian teori menurut Kumalasari 2013, pembelajaran merupakan suatu sistem atau
proses membelajarkan pembelajar yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Menurut Slameto 2015 halaman 2 menyatakan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Maka dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan segala sesuatu yang didasari oleh perubahan tingkah laku ataupun proses dari yang tidak tahu menjadi tahu, sedangkan prestasi belajar merupakan kemampuan yang dicapai seorang dalam berpikir, merasa, dan berbuat untuk merubah tingkah laku maupun rasa ingin tahu mereka. Pada faktor pencapaian prestasi belajar yang terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar siswa. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berhubungan erat dengan segala kondisi siswa, yang dimana kesehatan fisik yang akan mendukung seseorang siswa untuk melakukan kegiatan belajar dengan baik, sehingga ia akan dapat meraih prestasi belajar yang baik pula. Sebaliknya, siswa yang sakit apabila kondisi sakitnya sangat parah dan harus dirawat secara intensif di rumah sakit, maka ia tidak dapat berkonsentrasi belajar dengan baik. Tentu saja ia pun tidak akan dapat meraih prestasi belajar dengan baik, bahkan bisa berakibat pada kegagalan belajar. Sedangkan faktor psikologis yang dimana mencakup inteligensi, taraf inteligensi ini yang tinggi pada seorang siswa akan memudahkan baginya dalam memecahkan masalah akademis di sekolah. Dengan kemampuan inteligensi yang baik tersebut, maka mereka pun akan mampu meraih prestasi belajar yang terbaik. Sebaliknya, jika siswa yang memiliki taraf inteligensi rendah ditandai dengan ketidakmampuan dalam memahami masalah-masalah pelajaran akademis, sehingga berpengaruh pada prestasi belajar yang rendah. Inteligensi seseorang diyakini bahwa sangat berpengaruh pada keberhasilan belajar yang dicapai. Berdasarkan hasil penelitian, prestasi belajar biasanya berkorelasi searah dengan tingkat inteligensi. Artinya semakin tinggi tingkat inteligensi seseorang, maka semakin tinggi prestasi belajar yang dicapai. Bahkan menurut sebagian besar ahli, inteligensi merupakan modal utama dalam belajar dan mencapai hasil yang optimal. Sedangkan pada bakat siswa, secara umum bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, Sedangkan pada bakat siswa, secara umum, bakat merupakan kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, sebetulnya setiap orang punya bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai prestasi sampai ke tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi, secara global bakat itu mirip dengan inteligensi. Itulah sebabnya seorang anak yang berinteligensi sangat cerdas dan sangat luar biasa disebut juga dengan anak yang memiliki bakat. Aduh, nak mandi pula. Udah lah. Sedangkan minat. Adapun minat yang dihubungkan dengan keinginan ataupun ketertarikan terhadap sesuatu yang datang dari dalam diri seseorang tanpa ada paksaan dari luar. Minat merupakan ketertarikan secara internal yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu ataupun kecenderungan dan kegairahan yang tinggi ataupun keinginan yang besar terhadap sesuatu yang sifatnya minat bisa temporer. Tetapi bisa menetap dalam jangka waktu yang panjang.
Bila dikaitkan dengan satu mata pelajaran, maka ia akan sungguh-sungguh dalam mempelajari materi pelajaran tersebut. Hal ini mengakibatkan seseorang bisa meraih prestasi belajar yang tinggi, namun mereka yang tidak mempunyai minat, maka mereka yang tidak memiliki minat yang rendah terhadap suatu pelajaran, maka ia tidak akan serius dalam belajar. Akibatnya prestasi belajarnya pun rendah. Adapun kreativitas yang di sini merupakan kemampuan untuk berpikir. Adapun kreativitas yang di sini merupakan kemampuan untuk berpikir alternatif dalam menghadapi suatu masalah sehingga ia dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang baru dan unik. Kreativitas dalam belajar memberikan pengaruh positif bagi individu untuk mencari cara terbaru dalam menghadapi suatu masalah akademis yang ia tidak akan terpaku dengan cara-cara klasik, namun berupaya mencari terobosan baru sehingga ia tidak akan putus asa dalam proses belajar mengajarnya. Ketiga, motivasi adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Motivasi belajar adalah dorongan yang menggerakkan seorang pelajar untuk sungguh-sungguh dalam belajar menghadapi pelajaran di sekolah. Motivasi berprestasi ialah dorongan untuk siswa dalam individu untuk meraih prestasi belajar yang setinggi-tingginya. Mereka yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi pada umumnya ditandai dengan karakteristik bekerja keras ataupun belajar secara serius dengan menguasai materi pelajaran, tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan. Bila menghadapi sesuatu masalah, maka ia berusaha mencari cara lain untuk bangkit. Bila menghadapi sesuatu masalah, maka ia berusaha mencari cara lain untuk bangkit. Kondisi psikoemosional yang stabil. Kondisi emosi adalah bagaimana keadaan perasaan, suasana hati yang dialami oleh seseorang. Kondisi emosi seringkali dipengaruhi oleh pengalaman dalam hidupnya. Misal, putus asa pada prestasi belajar yang ia hasilkan itu tidak sesuai yang dia harapkan. Dan pada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu, baik berupa lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik sekolah ialah lingkungan yang berupa sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah yang bersangkutan. Sarana dan prasarana di sekolah yang memadai seperti ruang kelas yang penuh dengan penerangan, ventilasi udara yang cukup, memiliki AC yang sejuk, LCD, papan tulis, spidol, perpustakaan lengkap, laboratorium, dan sarana penunjang belajar lainnya. Kelengkapan sarana dan prasarana akan berpengaruh positif bagi siswa dalam meraih prestasi belajar. Adapun lingkungan sosial kelas ialah suasana psikologis dan sosial yang terjadi selama proses belajar mengajar antara guru dan murid di dalam kelasnya. Sedangkan pada lingkungan sosial keluarga ialah suasana interaksi sosial antara orang tua dengan anak-anak dalam lingkungan keluarganya. Kajian terdahulu yang relevan. Paulina I. M. Walansendo, Mulyadi Ripelino Hamel 2016 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat prestasi anak usia sekolah di SD GMIM Tombangan Sea 2 Kecamatan Pineleng menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat prestasi anak usia di sekolah SD. Lutfi Gusmawatil, Siti Aisyah, Siti Ummu Habibah 2020 dengan judul Upaya Peningkatan Prestasi Belajar pada Siswa Sekolah Dasar menunjukkan peningkatan prestasi belajar pada siswa sekolah dasar. Zaki Al-Fuad dan Zuraini 2016 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa kelas 1 SD Negeri 7 Kute Fanang. Wiwi Andeka Yulia Darnianti, Magister Pendidikan. Agus Saputra, Magister Pendidikan 2021 dengan judul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa
di SD Negeri 14 Sitiung. Bagian kerangka berpikir yaitu kondisi awal, faktor yang mempengaruhi, di mana mencakup guru belum berkompetensi. Faktor lainnya dari faktor internal dan eksternal. Siswa prestasi belajar masih rendah. Tindakan yang dilakukan yaitu dengan menerapkan dalam meningkatkan kompetensi, baik itu meningkatkan peran faktor dari internal maupun eksternal. Pada siklus pertama yaitu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa kelas 2, yang dimana kondisinya melalui prestasi belajar siswa dapat meningkatkan faktor internal dan eksternal. Pada siklus kedua yaitu dapat dilakukan dengan perbaikan faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran siklus 1 dengan prestasi belajar. Pada metodologi penelitian, yang dimana tempat penelitian dilakukan di SD Negeri 1 Keluang, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin tahun pelajaran 2022-2023. Waktu penelitian dilakukan yaitu kurang lebih 2 bulan. 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengelolaan data yang meliputi penyajian dalam bentuk proposal. Pada objek penelitian yaitu analisis faktor yang mempengaruhi siswa kelas 2 SD Negeri 1 Keluang, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, tahun pelajaran 2022 sampai 2023, dengan menganalisis prestasi belajar siswa. Pada subjek penelitian yang dimana siswa-siswi kelas 2 SD Negeri 1 Keluang, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin tahun pelajaran 2022 sampai 2023 dengan mengetahui bagaimana hasil prestasi belajar siswa di SD Negeri 1 Keluang. Yang pertama, mengetahui bagaimana cara meningkatkan prestasi dan motivasi belajar siswa. Yang kedua, mengapa guru perlu memahami sebuah prinsip-prinsip pembelajaran. Pada metode penelitian, peneliti menggunakan 2 siklus yang dimana mencakup 4 tindakan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Pada siklus pertama, dalam penelitian kelas 1 terdiri 3 pertemuan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan ataupun observasi dan refleksi. Yang dimana perencanaan adalah mengembangkan rencana tindakan secara kritis untuk meningkatkan apa yang telah terjadi. Perencanaan merupakan bagian awal dari rancangan penelitian tindakan yang berisi tentang persiapan yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Pelaksanaan tindakan yang dilakukan, skenario kerja, tindakan perbaikan, dan prosedur tindakan yang diterapkan. Tahap pelaksanaan merupakan pembelajaran yang telah disiapkan pada tahap perencanaan. Pengamatan ataupun observasi terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung dituju untuk mengenali, merekam, dan mendokumentasi aktivitas yang terjadi apabila masukan, baik ada feedback, dilakukan dengan cermat. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah situasi, kegiatan pembelajaran, keaktifan siswa dan guru dalam proses belajar mengajar, hasil belajar siswa, dan refleksi. Sedangkan pada refleksi yaitu memikirkan sesuatu hasil dari kegiatan sebelumnya direfleksikan untuk melihat apakah hasil yang dicapai sudah memenuhi kriteria keberhasilan penelitian atau belum, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan atas kekurangan-kekurangan pada siklus selanjutnya. Siklus kedua yaitu terdapat 3 pertemuan juga melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi sebagai berikut. Yang dimana perencanaan, peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama. Sedangkan pada pelaksanaan tindakan, guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran, hasil refleksi berdasarkan siklus pertama dengan pembelajaran tematik menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah. Pada pengamatan, di mana peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran,
Sedangkan refleksi merupakan upaya melihat kembali, mengorganisasi kembali, menganalisis kembali, mengklarifikasi, dan kembali mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajari. Pada teknik pengumpulan data yang pertama, wawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada guru dan siswa karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang ia cari. Wawancara di sini yaitu yang pertama, bagaimana cara meningkatkan prestasi belajar pada anak? Yang kedua, mengapa sebagian guru perlu memahami prinsip-prinsip dalam pembelajaran? Yang ketiga, apakah hal yang harus dilakukan untuk membangkitkan motivasi belajar siswa? Sedangkan pada observasi dilakukan oleh peneliti, yaitu hal-hal yang akan diamati adalah faktor yang mempengaruhi belum ketercapaiannya atau pemahaman dan penguasaan guru dalam proses pembelajaran serta kemampuan pemahaman siswa dalam proses meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 2. Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dan apakah hanya dari peran guru di sekolah atau peran faktor atau peran orang tua serta faktor internal lainnya. Pada dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen dari sumber terpercaya, baik itu dari video yang dihasilkan, dokumen dari sekolah mengenai tentang guru dan sekolah, dokumen siswa, dan juga dokumen wawancara yang dilakukan oleh seseorang peneliti. Pada teknik keabsahan data, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan memadukan hasil observasi, hasil-hasil catatan dari pengamat beserta evaluasi yang dilakukan untuk menjaga keabsahan data. Perlu dilakukan diskusi-diskusi dengan pengamat sehingga kesimpulan yang diperoleh sangat tepat sesuai untuk memperoleh data yang valid mengenai faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa kelas 2 SD Negeri 1 Kluwang, yaitu bagaimana cara meningkatkan prestasi belajar siswa dan kompetensi guru yang divalidasi melalui triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, dan untuk memperoleh data yang valid mengenai faktor yang mempengaruhi divalidasi dengan triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Melalui metodologi penelitian ini dapat memperbaiki faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi belajar siswa yang mencakup faktor internal dan eksternal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan dari sebelumnya. Pada analisis data, yaitu suatu langkah yang sangat penting setelah data terkumpul adalah analisis data, karena dengan menganalisis data yang diperoleh maka peneliti akan memperoleh gambaran yang jelas tentang faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa kelas 2 dan hasil dari penelitian. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, di mana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Analisis dilakukan setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan seberapa besar prestasi belajar siswa kelas 2 dengan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pada jadwal kerja, penelitian dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengelolaan data yang meliputi penyajian dalam bentuk proposal.
Presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.